Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Adila. Saya dari kelas SI 7S. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi audit sistem informasi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada PSAK, pernyataan standar audit keuangan, audit adalah suatu proses sistematik yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi, kejadian-kejadian, dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan, asersi, dan kenyataan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan. Jenis audit. Jenis audit yang sering kita temui, yang pertama, audit keuangan. Audit keuangan itu berfokus pada laporan keuangan. Yang kedua, audit sistem informasi. Tentunya sama juga dengan berfokus pada infrastruktur sistem informasi. Yang ketiga, audit operasional manajemen. Berfokus pada standar operasi prosedur atau SOP dan tata kelola. Dan yang terakhir, audit investigatif. Bertujuan pada pembuktian secara hukum, biasanya dilakukan dengan penugasan khusus. Perbedaan dengan audit keuangan, mengevaluasi apakah suatu organisasi sudah mematuhi standar akuntansi. Sedangkan fungsi audit sistem informasi melakukan tinjauan atas desain, pengendalian sistem informasi serta efektivitasnya. ISACA, singkatan dari System Audit and Control Association, adalah sebuah organisasi asosiasi internasional yang berfokus pada tata kelola sistem informasi yang berdiri pada tahun 1967. Kumpulan bukti audit terdiri dari tahapan-tahapan seperti pengamatan SOP, pengamatan operasional, tinjauan dokumentasi, diskusi, pemeriksaan fisik, konfirmasi dengan pihak ketiga, trial error prosedur, pembandingan dengan dokumen sumber, pengambilan stempel audit, dan repo analisis. Proses audit. Pengendalian. Audit sistem informasi berangkat dari paradigma oleh pengelolaan atau manajemen, di mana pengendalian tersebut dimulai dengan tata kelola. Pengelola tertinggi dapat mengendalikan semua hal dan pengelola tersebut ditegakkan. Proses pengelolaan, memahami bisnis organisasi, identifikasi aktivitas kunci, dan menentukan kebutuhan organisasi. Identifikasi aktivitas kunci, produk dan layanan utama perlu diketahui. Identifikasi aktivitas kunci, produk dan layanan utama perlu diidentifikasi. Hal ini berkaitan erat dengan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen. Memutuskan strategi pengendalian. Resiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat merugikan, mengancam pencapaian tujuan maupun sasaran organisasi. Resiko diyakini tidak dapat dihilangkan. Resiko dapat dikurangi melalui manajemen resiko. Setelah analisa resiko selesai, manajemen berada dalam posisi untuk memutuskan mana aktivitas yang harus dipastikan, mana resiko yang harus dikelola, mana resiko yang harus dipindahkan. Sasaran pelaksanaan manajemen resiko adalah untuk mengurangi resiko yang berbeda-beda terkait dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Peran audit. Audit sistem informasi dapat dilakukan oleh pihak internal, eksternal, maupun pemerintah. Proses audit dapat dirancang untuk menentukan bagian mana yang harus diaudit dengan menggunakan parameter. Conceptual foundation dilakukan dengan mengimplementasikan analisa risiko terstruktur. Profesionalisme. Tugas kritikal pada audit sistem informasi adalah pada saat mengkomunikasikan hasil audit kepada manajer kunci, regulasi pengendalian dan standar. Akreditasi dan standarisasi audit sistem informasi harus disediakan oleh pihak internal ataupun pihak lain untuk memastikan pengamanan dan pengendalian memadai. Beberapa metode evaluasi untuk menentukan kecukupan tersebut. Sekian penjelasan saya tentang fungsi sistem audit informasi.
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.